Oktober nanti Pak Prabowo dan Gibran tidak apa-apa, dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu. Kemudian juga data-data yang kita bisa lihat dari Fufu Fafa, lalu saya juga bisa melakukan assessment, belum diagnosis ya, bahwa ini si Fufu Fafa ini mengalami adiksi seks. Dan kemudian di sisi yang satu lagi dia mengalami yang disebut sebagai obsessive compulsiveness terhadap sosok beberapa orang, especially pada sosok satu orang. Berarti ini kan asesmen ini harusnya itu dilanjutkan kan dalam tahapan penegakan diagnosis. Nah, kalau tegak diagnosis barulah kita bisa memutuskan apakah yang bersangkutan ini masih bisa diselamatkan dengan sejumlah terapi, masih bisa diselamatkan dengan segala macam tindakan. Sebab kalau arahnya ke psikopat atau arahnya ke schizofren itu beberapa tindakan perlu dilakukan. Hubungan akun Kaskus Fufu Fafa itu terkoneksi dengan misalnya situs porno. Ada situs pornonya dari luar negeri ada, dari dalam negeri juga ada. Itu jelas betul namanya Gibran Raka Buming Raka gitu. Ini versi gue. Yang lucunya lagi di 200-an identitas itu ada juga nama Syahrini juga itu customer Syahrini. Ayo Samsul, keluarkan bakatmu, ayo, keluarkan bakatmu dalam debat. Masinton Pasaribu akhirnya dibungkam oleh pidato Gibran, di mana pidato Gibran menjadi trending topik di YouTube. Luar biasa. Mas Gibran membungkam Masinton Pasaribu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pidato Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menjadi trending topik di kanal YouTube. Bahkan hingga Minggu, video itu telah ditonton lebih daripada 934.000 kali. Sungguh luar biasa. Mantap. Ia otomatis bikin geger karena pidato Gibran menjadi trending topik dan nyaris ditonton lebih daripada 1 juta penonton di kanal YouTube. Luar biasa Mas Gibran. Pidato Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menjadi trending topik di kanal YouTube. Bahkan hingga Minggu telah mencapai 943.000. Pidato yang berjudul Wapres Gibran Raka Buming Raka minta pemerintah pusat dari daerah tingkatkan sinergi juga disukai lebih daripada 19.000 user. Luar biasa, mantap. Ya. Viral di media sosial. Pidato Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka trending di kanal YouTube. Bahkan video pidato Gibran sudah 2 hari bertengger di trending YouTube. Inilah bukti kalau Gibran tak hanya bisa berpidato. Apakah kalian masih meragukan kepemimpinan Gibran? Walaupun terlihat jarang pidato, sekali tampil langsung masuk trending 1. Komentar dari luar biasa, memang bakat dan otomatis alam mendukung Mas Gibran. Meskipun dicaci dihina Samsul, belimbing sayur dan anak kemarin sore kemudian bocil, namun demikian membuktikan bahwa Mas Gibran mampu tampil luar biasa. Bahkan pidatonya menjadi trending 1 di kanal YouTube. Dan inilah pidato Mas Gibran yang menjadi trending topik. Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo.
tidak ada visi lain selain visi Presiden Prabowo Subianto. Itulah penegasan Gibran Rakabuming Raka, dan pidato ini menjadi trending topik di YouTube. Artinya bahwa masyarakat begitu sangat antusias mendengar pidato Gibran Rakabuming Raka. Ya, meskipun dihina, dihujat, dicaci maki, direndahkan, Gibran mampu membungkam para pembencinya. Luar biasa. Ya, Gibran adalah merupakan wakil presiden termuda di dunia, adalah merupakan pencapaian tertinggi seorang pemuda yang telah menjadi wakil presiden, ya, atas kepercayaan rakyat. Di dunia adalah pencapaian luar biasa dalam sejarah politik Indonesia dan dunia. Pada usia muda, Gibran membawa perspektif baru ke dalam kepemimpinan nasional, memperkuat gagasan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam memajukan bangsa. Ini juga menunjukkan kepercayaan besar dari masyarakat terhadap kapasitas dan potensinya, meskipun usianya masih relatif muda untuk posisi sebesar itu. Dengan latar belakang sebagai pengusaha dan wali kota, ia kini mendapat tanggung jawab besar di panggung politik internasional. Jika Gibran resmi dinyatakan sebagai wakil presiden termuda di dunia, itu akan memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan pemimpin muda yang inovatif dan adaptif terhadap tantangan global. Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Ya, memang Gibran adalah merupakan wakil presiden termuda di dunia. Kalau sebelumnya Bapak Ma'ruf Amin barangkali merupakan wakil presiden tertua, dan sekarang dibalik menjadi wakil presiden termuda yang dijabat oleh Gibran Rakabuming Raka. Toleransi yang luar biasa. Tidak salah Prabowo Subianto memilih Gibran sebagai wakil presiden. Dan inilah pernyataan Prabowo ketika mengaku Prabowo lah yang memilih Gibran. Katakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Padahal Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun menjadi Panglima besar, mimpin perang melawan penjajah. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur pada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Luar biasa pengakuan Prabowo Subianto yang terang-terangan mengaku bahwa dialah yang meminta Gibran sebagai wakil presiden. Prabowo meminta kepada keluarganya, yakni kepada Pak Jokowi dan kepada Ibu Iriana. Pengakuan kehebatan Gibran juga diakui oleh Abu Rizal Bakri, tokoh senior di Partai Golkar, dan inilah ceritanya. Dibuat Gibran, begini ceritanya. Nah, kalau misalkan bicara sosok Gibran sendiri bagaimana nih Pak? Gibran itu saya baru kenal beliau pada saat Rapimnas Golkar. Oke, baru ya Pak ya? Baru. Biasanya tahu dari ini aja sebagai wali kota Solo gitu. Di situ saya biasanya kan melihat bagaimana dia berkomunikasi di media. Pada saat saya berkomunikasi pada saat itu dengan Pak Erlangga, dengan Pak Gibran, pada saat itu saya terkejut mendengar jawaban-jawaban beliau, jawaban-jawabannya Pak Mas Gibran ini yang begitu tertata, begitu mengagetkan gitu, bahwa beliau bisa menjawab masalah-masalah, baik yang masalah-masalah yang bersifat pada perasaan maupun masalah-masalah yang bersifat kenegaraan dan kemudian pemenangan dan sebagainya. Saya terkejut pada hari itu, pada saat Golkar mengumumkan bahwa Gibran yang menjadi wakil Pak Prabowo pada waktu itu. Itulah pengakuan Abu Rizal Bakri yang mengakui kehebatan Gibran Rakabuming Raka. Meskipun muda, namun demikian telah berpengalaman menjadi wali kota Solo dan telah belajar banyak tentang politik dari ayahnya. Tentu saja bakat mengalir dari ayahnya turun ke Gibran.
Ya, kesal dituduh punya ijazah palsu, Gibran juga langsung menantang akan membawa ijazah yang asli ya. Permasalahkan dua tokoh ini. Masalah fotonya katanya editan sama ijazahnya palsu. Gak apa-apa, besok teman-teman media seperti biasa jam 7 pagi di Balai Kota, ntar saya bawain ijazah saya ya. Kalau nggak percaya, saya pesenin tiket ke Singapura deh, datengin ke sekolahnya. Itulah tantangan Gibran yang mengatakan bahwa bila tidak percaya Gibran punya ijazah asli, akan menyiapkan tiket ke Singapura.